Adapun kalau wanita ingin keluar ke rumah, maka syaratnya pertama hendaknya dia minta izin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha." Kalau salah seorang dari istri kalian minta izin untuk ke masjid, maka jangan dilarang. Jadi bukan berarti Nabi mengatakan jangan larang istri-istri kalian kalau hendak ke masjid, jangan dilarang. Bukan berarti asal nyelonong tidak minta izin. Dia harus minta apa? Izin. Karena di antara hak lelaki dalam kehidupan rumah tangga, dia punya hak agar istrinya tidak keluar rumah. Istri kalau keluar rumah, dia melanggar hak suami, maka dia harus minta izin. Hukum asal wanita tetap di rumah itu hak siapa? Hak suami. Maka tidak boleh istri keluar rumah kecuali dengan minta izin suami. Termasuk di antara yang ingin ke masjid, maka minta izin ke suami. Ya. Dan kalau istri sudah minta izin, suami tidak boleh ngelarang kecuali ada mudarat yang muncul atau ada keperluan yang mendesak, itulah yang cerita. Tapi hendaknya istri minta izin. Jangan kemudian dia nyelonong aja tanpa minta izin kepada suami. Suami pulang dari kantor, istriku kemana ini? Telepon enggak ada, HP-nya mati, waduh repot. Meskipun dia ke masjid, dia harus kasih tahu suaminya, saya ke masjid. Kemudian syarat berikutnya, kalau dia ke masjid, maka dia tidak boleh pakai minyak wangi. Dia tidak boleh pakai minyak wangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian wahai para wanita ke masjid, maka jangan sentuh minyak wangi. Artinya jangan berharum-harum. Ya. Dalam riwayat yang lain, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Hendaknya mereka keluar ke masjid dalam kondisi tafilat, yaitu tidak berhias, tidak pakai minyak wangi. Ya. Karena di masjid dia bukan untuk bergaya. Kita bukan seperti orang-orang Nasara pergi ke gereja kemudian berhias ya secantik-cantiknya untuk ketemu dengan laki-laki ikhtilat dalam tempat ibadah, tidak. Anti keluar ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan saatnya anti kemudian berhias apalagi pakai minyak wangi. Kemudian di antaranya juga syaratnya hendaknya dia menjaga diri ya. Jangan sampai dia memakai perhiasan ya. Hendaknya dia menjaga dirinya, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai berusaha melewati di saf laki-laki. Dia berusaha lewat jalur perempuan misalnya ya. Jangan berhias, jangan berhias ya, karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan al-mar'a al-masyhura bil jamal, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid ya. Wanita terkenal cantik tidak boleh ke masjid ya. Karena kecantikan itu ada dua, ada kecantikan yang disepakati, ada kecantikan yang diperselisihkan ya. Nah, kalau ini wanita benar-benar cantik, semua orang bilang dia cantik, oh istrinya fulan cantik banget, ya sudah dia enggak usah ke masjid. Karena dia akan bikin gelisah banyak orang ya. Imam juga bisa gelisah kalau lihat dia. Oleh karenanya dia enggak usah ke masjid. Kalaupun dia ke masjid, dia berusaha pakai cadar. Dia berusaha pakai cadar sehingga menutup kecantikannya. Agar tidak dilihat oleh orang lain. Sudah masuk masjid buka cadar di antara ibu-ibu, ya. Tapi kalau dia terkenal cantik tidak usahlah. Karena bagaimanapun namanya orang cantik pasti menjadi pusat perhatian, ya. Ya, dan itu suatu yang sangat realita demikian. Oleh karenanya wanita lebih baik di rumah, dia boleh ke masjid kalau memang dia bisa menjaga diri. Dan dulu para sahabiat, sebagian mereka salat di masjid, ya. Seperti dalam sebagian hadis Nabi bahwasanya para wanita ya fa yashhadna ma'ahu, mereka salat bersama Nabi, salat subuh, kemudian menggunakan murut, mereka menggunakan kain mereka mutalafiatun bimurutihinna ya la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang menutup tubuh mereka, dan tatkala mereka meninggalkan masjid tidak ada yang tahu karena masih remang-remang. Ini dalil bahwasanya wanita kalau solat di masjid, habis selesai solat segera pulang. Ya. Ya. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, jadi mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mereka pergi pulang, tidak seorang pun mengenal mereka karena masih remang-remang. Ini dalil wanita kalaupun salat di masjid segera pulang karena di rumah masih banyak apa? Tugas ya. Jangan kemudian diam di masjid, zikir pagi petang sampai syuruk. Suami bingung, mana istriku ini? Ya, begitu pulang ke rumah suaminya mungkin punya hasrat,
Sayang, tunggu, 1 juz belum selesai, tunggu. Wah, gimana? Ya, ini rumah Abi di ujung dunia, mau ke kantor jauh. Ya, tunggu kamu 1 juz dulu, kapan mau melayani Abi ya? Oleh karenanya seorang wanita harus tahu bahwasanya dia boleh ke masjid, tapi dia punya tugas yang lebih besar, lebih wajib, itu ngurus suami di mana? Di rumah. Maka kalau dia ke masjid silakan, Nabi tidak larang dan tidak boleh dilarang. Bahkan dulu para sahabat mereka ke masjid, tapi mereka segera balik ke rumah. Mereka segera balik ke rumah, bukan berdiam di masjid lama-lama. Kecuali enggak ada kegiatan di rumah, suami lagi keluar kota misalnya, atau enggak ada yang diurus, maka tidak apa-apa di masjid jika tidak menimbulkan fitnah.